pertama tadi karena kita udah bahas mahasiswa dan ambisi, izinkan kayaknya kita harus bahas nih, nggak lengkap kalau nggak bahas yang namanya cita-cita. Nah, mantap. Jadi cita-cita seorang Vika Islamia itu apa kalau boleh tahu? Ini out of topik aku jadi mahasiswa HI dah ya. Aku pengen punya rumah sakit gede. Kenapa? Kenapa? Karena mungkin rumah sakit udah jadi rumah kedua aku, jadi aku mikir kalau aku bisa bangun rumah sakit dengan tujuan aku bisa ngebuka pelayanan masyarakat yang lebih baik dari rumah sakit yang selama ini aku datengin, itu bakalan jadi yang pertama kebaikan lah buat aku. Yang kedua, apa ya? Memperluas jaringan aku dari dalam segala bidang gitu. Jujur aku pasti bakalan punya banyak teman, aku bakalan punya banyak jaringan kemana-mana gitu loh. Dan yang pastinya kalau misalkan aku udah punya teman, aku udah punya jaringan kemana-mana, duit yang masuk aku kan gampang. Masyarakat butuh pelayanan kesehatan yang layak, makanya aku pengen ngebangun satu rumah sakit besar yang dimana rumah sakit itu memberikan pelayanan yang benar-benar baik, bukan cuma mengutamakan duit yang mereka dapat, tapi apa yang bisa mereka kasih ke masyarakat. Itu sih cita-cita aku. Doain ya, semoga terwujud. Amin dong. Amin, amin ya Allah, amin. Nah, tadi ada pertanyaan Fik, tapi ini ku tanyain Nani, kita di sela-sela. Jadi aku mohon Nani mungkin bisa sedikit menjelaskan cita-citanya, tapi juga menjawab. Ada yang bilang, kenapa mahasiswa ini identik dengan Indomie? Aduh. Keluar dari topik ambisi ya. Iya, okay. Topiknya cita-cita sekarang Vika. Kita sekarang membahas cita-cita kayak gitu loh. Nah, kemudian ada temanmu tadi di live IG menanyakan terkait kenapa mahasiswa identik dan Indomie. Nanti mungkin bisa dijawab. Apa nih? Cita-citaku. Coba kalau ditanya cita-cita dan Indomie ya. Cita-citaku kalau misalkan secara spesifik, kalau misalkan Vika kan tadi cita-citanya mau punya rumah sakit sendiri, itu kan udah spesifik ya istilahnya. Kalau aku belum ada sih cita-cita yang spesifik itu seperti apa. Yang penting sebenarnya apa ya? Kalau mau ngomong cita-cita tuh kadang masih sering berubah-berubah walaupun aku sekarang udah kuliah gitu loh. Ya nggak sih? Maksudnya ketika kita melihat peluang yang lebih bagus, kadang-kadang pengen kayak gitu. Atau misalkan ngeliat kemampuan sendiri juga ya gitu, maksudnya sering berubah-berubah. Jadi kalau misalnya tanya cita-cita, aku belum tahu soal cita-cita aku. Nah, tetapi ada yang menarik ini kan, kita harus membedah kamu ini. Masalah begini kan hidup ini itu kan harus punya target begitu kan. Memang benar bahwa jangan sampai juga berambisi malah kita menyakiti orang lain kan, jangan sampai. Nah, tetapi Indomie itu kenapa identik dengan mahasiswa? Apa ya, nggak tahu. Aku selama jadi mahasiswa aku malah jarang loh makan Indomie. Oh, kenapa? Ada satu fakta yang Kak Hafiz mungkin nggak tahu. Iya, Petani itu nggak bisa makan micin. Oh ya? Bener-bener nggak bisa makan micin. Micin yang masih ngebentuk micin, itu dia nggak bisa makan. Asli. Jadi kalau misalkan Rani beli cimol, aku yakin semua tahu itu cimol kayak gimana. Itu kan biasanya pakai micin kan? Iya. Dia pas sampai pernah dia bilang pas SMA, micinnya itu kebanyakan. Dia guyur tuh si cimolnya itu pakai air biar micinnya habis, Kak. Ya, makanya nggak aneh kalau Rani nggak jarang makan Indomie, nggak aneh. Jarang makan Indomie. Kalau pengen banget, bener-bener pengen. Jarang. Jadi aku nggak tahu ya kalau misalkan mahasiswa identik sama Indomie ya memang, tapi mahasiswa itu mungkin bukan aku. Iya. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih dulu setinggi-tingginya kepada Bu Jo di sekitar kampus karena menyelamatkan kehidupan di tengah malam di kala uang tidak ada. Itu memang sip lah itu, pokoknya itu Bu Jo itu karena menjual Indomie. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Vika begitu ya, karena juga sesama pecinta Indomie, walaupun saya Indominya double, kalau Vika kan Indominya cuma satu kayak gitu kan.
telurnya Bener setengah matang banget juga. ini orang posisi domi banget deh. Iya, Vika kan kayak gitu sampai mungkin kalau ada mungkin kawan kita sebut saja dia saudara Koko begitu ya, yang ini tidak dapat disebut merek, bahwa kami itu menjadi penonton. Jadi menonton Vika makan mie kayak gitu kan. Tapi tidak apa-apa, bersama Vika ini cukup menarik lah kehidupan kami. Mungkin, nah Koko masuk Vik, Koko masuk, halo Koko, kami baru saja membahas tentang kamu di sini Koko. Ayo. Ya, halo. Waalaikumsalam, Koko. Kami baru saja kita menceritakan tentang pengalaman kita sewaktu makan motekar, Koko. Jadi, halo Koko, kalau ingin menyapa, silahkan menyapa. Nah, kita sedikit serius lagi ini. Nah, kalau cita-citamu yang serius ada tidak? Kan tidak mungkin masuk kampus. Wah, aku tidak tahu jadi apa-apa. Kalau semester 1 mungkin wajar lah karena proses. Tiba-tiba semester 6 sekarang, aduh saya belum tahu juga mau jadi apa. Itu gimana? Ada sih sebenarnya. Jadi apa ya? Mungkin kalau bisa dikatakan aku tuh sebagai orang yang apa ya? Nggak terlalu percaya diri dengan kemampuan aku sendiri gitu. Kadang aku takut ketika aku tuh diekspektasikan orang lain itu terlalu tinggi, sementara aku nggak bisa mencapai itu. Jadi aku tuh takut apa ya terlalu banyak takut gitu. Mungkin aku sebagai salah satu tipe mahasiswa yang seperti itu. Mungkin aku nggak sendirian gitu. Kalau misalkan dibilang cita-cita yang serius sih, dari awal aku masuk kuliah, aku tuh sebenarnya udah ada plan untuk apa ya mungkin sebagian dari teman-teman tahu lah kalau misalkan aku sekarang apa namanya jadi news anchor di ADTV, dan untuk mencapai itu pun aku juga sudah melalui beberapa proses, dari mulai aku ikut duta bahasa, terus aku ikut berbagai kegiatan lomba dan sebagainya sampai aku bisa di news di ADTV sekarang, walaupun memang itu belum tetap ya karena aku juga masih kuliah. Dan sebenarnya sih ya itu sejauh ini masih itu aja, tapi untuk plan lainnya sebenarnya aku punya plan-plan lainnya yang mungkin aku nggak bisa jelaskan sekarang karena itu aku punya ketakutan sendiri ketika aku tuh menceritakan apa yang ingin aku gapai, apa yang ingin aku cita-citakan kepada orang lain kayak gitu. Bukan kayak gimana ya, mungkin tipe-tipe orang berbeda-beda ya, ada yang ingin ada yang berani untuk mengungkapkan itu, tapi ada juga yang memilih untuk memendam sendiri gitu. Mungkin aku tipe yang seperti itu, tapi sejauh ini yang orang-orang lihat ya proses aku sampai saat ini ya menuju ke arah sana, maksudnya untuk menjadi seorang reporter, mungkin bisa jadi jurnalis dan lain-lain. Tapi kalau untuk kedepannya lebih jauh lagi, aku sulit untuk menyampaikan gitu. Mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang seperti itu. Silahkan membedah Vika. Ada satu hal yang belum kita tanyakan ini. Cita-cita Kak Hafiz ini sebenarnya apa? Gitu kan. Benar. Sebenarnya ini enggak. Sebenarnya Kak Hafiz ini pengen kita bedah berdua gitu loh, Teh Vika. Oke, gimana nih? Apalagi Kak Hafiz kan sekarang tuh ya, tau lah Kak Hafiz tuh kayaknya udah tertata banget gitu loh ke depannya mau apa. Boleh kali diceritain. Sama gini Kak, dalam target Kakak mencapai cita-cita itu pernah nggak sih sekali aja Kakak ngerasa kalau harus banget nyingkirin orang-orang yang ada di sekitar Kakak demi Kakak mencapai pernah nggak? Pasti kan, itu ganggu banget, pasti nggak bakal tercapai sih targetku kalau misalkan dia gitu terus. Pernah nggak sih itu jadi dilema manusia sih? Aku alien kan, bukan manusia. Enggak, jadi pertanyaan ini kan apakah aku ini memiliki cita-cita begitu atau bagaimana ini? Coba Kakak aja pikirkan dulu ya, itu pertanyaannya kayak gimana. Nah, mungkin kalau ditanya hidupku ini tertata atau tidak, itu mungkin seperti yang ku bilang ya, bahwa kita melihat apa yang kita lihat di sosial media. Nah, jadi mungkin di sosial media ini hidup tertata lah kayak gitu. Kita foto memang kita yang tampilkan itu memang misalkan anggaplah yang kita anggap merepresentasikan hidup kita. Tapi kan story behind the scene-nya kan banyak, mungkin begitu Fik. Mungkin Vika sebagai salah satu saksi hidup juga kayak gitu kan, karena mengetahui proses mungkin apalagi di kala hujan. Mungkin waktu itu Vika masih mengingat di kala hujan saya dan salah seorang sahabat Anda berjalan mengelilingi UMY mencari ya itulah kayak gitu kan. Jadi memang banyak cerita behind the scene yang terjadi. Nah,
Tapi kalau bertanya tentang cita-cita, sebenarnya cita-citaku adalah bagaimana setelah lulus ini, setelah lulus S2 ini bisa bekerja di pedalaman hutan. Nah ini tidak lebay, ini real. Kenapa? Misalkan aku bekerja di CNN, atau misalkan bekerja, amin ya Allah, misalkan bekerja di National Geographic. Ketika aku bekerja di dalam hutan, itu mungkin pikirannya. Kemudian aku bisa meneliti, bertemu dengan warga asli, kemudian meneliti apa dinamika hidup mereka, apa yang mereka rasakan, jauh dari bising kota, itu yang ingin ku cari kayak gitu loh. Karena aku merasa bahwa mungkin pendapatku pribadi, aku dulu sangat suka misalkan, apalagi misalkan lihat kawan nongkrong di mall. Rasanya kayaknya sip nih kalau misalkan aku bisa kerja di tengah kota. Tetapi setelah perjalanan hidup ini kayaknya kalau aku bekerja di dekat dengan masyarakat, tinggal di pedalaman, mungkin ini bisa jadi, ya aku tidak tahu ya, mungkin aku harus lihat lagi nanti podcast ini nanti 5-10 tahun ke depan dan melihat apakah yang aku bilang ini nyata dan kehidupan asliku nanti. Tapi yang ingin ku cari itu ketenangan kayak gitu loh. Karena menurutku apa gunanya, bagiku secara pribadi, aku oke lah aku misalkan tinggal di hidup di perkotaan, aku tidak menolak juga kerja di situ. Tetapi sebenarnya yang ingin ku garis bawahi, aku ingin mencari ketenangan. Jadi cita-citaku itu adalah mencari ketenangan hidup. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Mungkin ini ya lebay atau tidak nonsens, tapi itu yang kira-kira ingin aku cari begitu ya. Tidak Vika yang memiliki cita-cita membangun rumah sakit, dan Rani yang pasti memiliki cita-cita untuk bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin. Amin. Karena makin kita gede, cita-cita kita makin ya udahlah gimana nanti aja jadinya apa ya enggak. Benar juga itu. Ya benar juga kayak gitu. Benar. Mungkin sama orang-orang yang udah kuliah pasti nantinya mau jadi apa, kayak yang kuliah kedokteran ya masa kesananya mau jadi diplomat kan enggak gitu loh. Yang kuliah kedokteran pasti kesananya bakalan jadi dokter. Kalau kita kesananya mikir kalau jadi diplomat, lihat dulu persyaratannya, kok ya sodokoloh ya. Tapi kan bisa dicoba. Bisa dicoba, benar. Apa-apa juga harus dicoba. Benar sekali. Tapi ini menarik sih kalau misalkan ngomongin cita-cita kan, jurusannya juga bisa menentukan gitu ya, kita mau ke arah mana. Kayak tadi kedokteran pasti dia bakal jadi dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya. Nah dulu nih sebelum masuk kuliah, Kak Hafiz sama Tevika itu sebenarnya cita-cita mau jadi apa? Kok sampai masuk HI gitu? Coba deh, siapa dulu deh? Pasti punya ceritanya masing-masing. Saudari Vika. Saudara Hafiz Ridatri Syahputra. Mahasiswa Monash University. Nah, jadi SD kita cita-cita ingin jadi pilot, SD cita-cita jadi pilot. SMP cita-cita jadi pemain basket profesional, SMP, SMA. Nah, ada kejadian menarik. Dulu aku itu ingin jadi mahasiswa hukum, asli ingin jadi mahasiswa hukum. Tiba-tiba waktu kelas 10 ditanyalah temanku ini, ada yang bilang, kayaknya aku nanti mau masuk jadi mahasiswa hubungan internasional. Nah, temanku itu sekarang dia kuliahnya malah kuliah di teknik kayak gitu. Jadi hidup itu tidak ada yang tahu. Nah, lalu aku terpikirlah jurusan hubungan internasional ini kayaknya mantap. Tetapi ketika aku mendaftar SNMPTN, aku mendaftar sastra Prancis. Dan tidak diterima kayak gitu loh. Mohon maaf ya, kayak itu tidak diterima kayak gitu ya. Tapi tidak apa-apa sih, yang penting juga mencoba. Makanya Fik coba dulu kayak gitu daripada penyesalan. Tetapi aku ingin relate-kan kayak gitu dengan teman-teman mungkin yang melihat di sini, mungkin ada kawan-kawan maba atau juga misalkan yang mau lulus. Percayalah begini teman-teman. Jadi manusia tuh harus adaptif. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti ketika kamu mau jadi apa, mungkin pertanyaannya adalah begini. Manusia yang berhasil, manusia yang melihat peluang. Begini saja kita bisa sebutkan. Mungkin misalkan ketika pandemik ini, jujur saja aku tuh tidak bisa desain. Selama organisasi itu tidak pernah bertanggung jawab untuk mendesain. Tapi aku berusaha setidaknya, ya cobalah kayak gitu kan, buat desain, buat diskusi, buat podcast kayak gini, kayak gitu, untuk coba melihat peluang. Karena kita tidak tahu kayak gitu loh, kalau kemampuan kita cuma satu dan kemudian tiba-tiba kita berubah seperti pandemik ini, jadi tidak tahu kayak gitu loh. Jadi aku sekarang memiliki cita-cita ingin hidup damai aja.
kayak gitu. Dan dapat uang, tidak bohong juga kayak gitu kan. Mati masuk surga itu juga benar juga kayak gitu. Oh iya betul. Tapi kira-kira seperti itulah. Mungkin banyak yang bilang nih mungkin utopis kayak gitulah. Itu si dia nyapa kamu, Fik, dibilang kamu katanya rapi banget katanya. Iya Vika memang rapi, ini dia. Iya dia, makasih. Disuruh ke Hafiz tadi tiba-tiba di chat, ya udah. Astaga. Walaupun sulitnya hidup kayak gitu kayak gimana, tapi tetap ku jalani. Mungkin Vika tahu aku itu kalau bisa kayak gimana pun sulitnya hidup, ya aku hadapi kayak gitu loh. Stres sih stres. Aku tidak menutup. Rani pun tahu kayak gitu loh. Tapi orang bahkan ada juga temanku tuh bilang, geleng-geleng juga temanku itu. Aku bang kalau jadi kamu ini bisa stres katanya. Sebenarnya stres juga aku tuh hidup kayak gitu loh. Tapi tetap aku hadapi karena aku semangat, aku harus lewatin ini semua. Tetapi aku bilang, apa aku sampai mau meninggal nanti hidup gitu. Kalau misalkan sekarang giliran aku nggak sih? Ya. Iya. Kalau misalkan sekarang Rani nanyanya ke aku, sebenarnya aku pengen kuliah di HI itu sejak SMP. Sejak SMP tuh udah kayak yang dilema banget ngambil kedokteran apa ambil HI, kedokteran HI. Sempat juga aku mau milih filsafat. Percaya nggak? Aku mau milih filsafat UGM. Percaya. Percaya sih kalau itu. Kan memang udah mulai keluar anehnya kan. Sempat aku pernah mau milih filsafat UGM, tapi waktu itu Bapak bilang kalau kamu yakin mau ambil filsafat gitu. Akhirnya nggak jadi tuh ambil filsafat. Akhir-akhir kelas 3 itu benar-benar masuk kelas 3 semester akhir itu benar-benar lagi dilema banget nih ambil kedokteran apa ambil HI. Akhirnya aku ambil dua-duanya. Tapi dua-duanya aku ambil di universitas swasta. Dua-duanya keterima. Pasti bingung kan, dua-duanya keterima mau ngapain nih, mau ngambil apa nih? Mulai aku tanya-tanya. Ada loh pas zaman SMA tuh psikotes yang nentuin kita tuh baiknya tuh masuk kemana. Dan tahu nggak kalian, aku bisa masuk ke bagian sosial politik dan kesehatan. Coba, dua-duanya juga masuk. Akhirnya aku bingung sendiri sekarang. Kemarin dulu. Ya udahlah, aku lepas kedokteran karena waktu itu emang kedokteran yang di swasta itu mahal banget. So aku mikir kayak yang jauh juga di satu kota, masih di Pulau Jawa sih. Di kota itu aku nggak punya siapa-siapa, aku nggak punya teman, benar-benar nggak kenal siapa-siapa, berarti aku harus mulai lagi dari nol. Beda ketika aku harus ngambil HI di Jogja. Kalau aku ngambil HI di Jogja, aku punya kakak di sana, terus juga dari kecil aku sering bolak-balik ke Jogja, seenggaknya aku tahu lah suasana Jogja kayak gimana, nggak mulai lagi dari nol gitu loh. Akhirnya dengan PD-nya aku ngambil HI dan ngelepas sih kedokteran itu. Kenapa dulu aku nggak ngambil SNMPTN atau SBMPTN? Itu sebagai kayaknya zaman SMA aku labil deh, labil sama berontak banget. Soalnya dulu aku mikir kayak gini pas SMA. Itu pertama kali diberlakukan SNMPTN yang masuk cuma 75% dan aku nggak mau teman-teman aku yang nggak masuk itu ngerasa sakit hati gitu loh. Loh, aku nggak bisa ikutan SNMPTN gara-gara nilaiku kurang kayak gini. Berarti kan aku bodoh gitu. Aku nggak bisa masuk SNMPTN. Nah, aku nggak mau kalau teman-teman aku mikir kayak gitu. Makanya ya udahlah daripada teman-teman aku mikir kalau misalkan yang masuk SNMPTN itu cuma orang-orang pintar aja, ya udah aku yang masuk SNMPTN aku nggak akan ambil tuh SNMPTN. Aku lepas SNMPTN, aku nggak masukin satupun, SBM pun aku nggak ikutan. So-soan aja kan masuk ke swasta, ternyata Masya Allah mahal banget. Masya Allah mahal katanya. Masya Allah mahal, tapi alhamdulillahnya pilihanku nggak salah, karena Allah mempermudah dari studi aku dari awal aku studi semester pertama sampai sekarang udah beres pun, alhamdulillah Allah mempermudah segalanya. Berarti ya emang itu dari Allah dan untuk aku yang terbaik buat aku gitu sih. Habis kenapa nggak live lagi? Habis baterai kita, Fik, maklum. Ya jadi sebenarnya tuh apapun yang kita ambil sih itu yang terbaik sih buat kita. Thank you. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Tapi
menurutku esensi nih ya, aku nih kembali kepada esensi. Jadi esensi bincang rutin ini kami jadikan podcast karena kami pernah bertiga juga bersatu di bawah nama bincang rutin ini kayak gitu loh. Aku dengan zamannya, Rani dengan zamannya juga. Kebetulan kita juga bertiga walaupun berbeda zaman tapi dipertemukan di satu zaman kayak gitu loh. Zamannya yang sangat menarik, sangat menginspirasi ya zaman itu, sesuai dengan tagline-nya, sebutlah seperti itu. Sebenarnya kalau kita tanya sebenarnya mungkin aku, Rani atau Vika, kami kalau bisa dibilang apakah kita ini adalah orang yang sudah namanya besar, tentu belum. Apakah kita ini sudah dianggap adalah yang terbaik ideal juga tentu belum. Tetapi niat kami untuk datang ke sini sebenarnya untuk mengisi podcast ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya niat kami untuk berbagi. Dan ingat, kami ini bukan yang pasti benar, tapi kami mencoba untuk menyampaikan inilah ruang diskusi kayak gitu. Inilah pendapat, kita semua bisa berpendapat, selama itu tidak salah, tidak menjatuhkan orang lain, menghargai orang lain. Berbeda pendapat wajar, tetapi semoga bisa dipetik nih pengalaman hidup kami ini, naik turun hidupnya yang tidak selalu mulus, yang tidak selalu happy. Jadi kira-kira tapi aku harap ada gunanya, dan aku sangat salut dengan Vika, tanpa ingin melebih-lebihkan ya, tapi karena Vika walaupun sewaktu kuliah menghadapi banyak perjalanan hidup, obstacle kayak gitu, tapi Vika lulus kayak gitu loh. Karena ya waktu pertama kali Vika menyampaikan bahwa dia mengalami itu, aku waktu itu di dalam ruangan, dalam ruangan itu yang kita tahu itu yang catnya hijau, waktu itu catnya hijau. Kemudian aku disampaikan oleh temanku, ternyata Vika begini. Dan dari situ, aku sudah tahu Vika ini memiliki kondisinya sendiri. Tetapi bisa menemani Vika sampai lulus, dan melihat Vika sampai lulus, itu mungkin bisa aku bagikan teman-teman adalah, kita semua ini jika memang memiliki tekad, memiliki niat untuk berhasil, kita bisa melewatinya lah, kira-kira gitulah. Ya, tadi kan di pertama-tama cukup panas diskusi kita kan, tapi aku ingin mencoba menenangkan lah di ujung-ujung ini, bahwa orang-orang yang kuhadapi ini orang-orang yang hebat, yang mampu melewati perjuangan hidup yang gak gampang. Mungkin kira-kira kayak gitu kan di penghujung diskusi kita ini kan. Iya, jadi sebenarnya diskusi kita juga buat berbagi aja sih, bukan berarti kayak kita semua tuh udah mencapai hal-hal yang luar biasa banget, tapi emang benar-benar cuma buat diskusi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambahin atau mau diskusi lagi, boleh banget kayak gitu. Dan aku juga beruntung sih, maksudnya kenal bahkan bisa kenal deket sama Kavi sama Tevika yang luar biasa banget. Apalagi kalau misalkan diajak diskusi, diajak teleponan, diskusi segala hal itu tuh bisa, benar-benar bisa. Jadi kayak benar-benar buka pemikiran aku aja sih. Aku senang sekali bisa bergabung di sini. Gimana Teh? Kalau misalkan mungkin ini pertama kali kita bikin podcast, jadi kalau ada kata-kata ya agak rancu atau mungkin bercandaan kita yang kelewat garing, ya yang apaan sih, mungkin ya orang-orang yang lihat kita tuh pasti kayak gitu kan, apaan sih kacau banget, ya apaan sih, apalagi ya maaf ya kok ya, aku mau ngomongin kamu, aku mau nyebutin nama kamu. Kalau misalkan Koko lihat tuh kayak, iya apaan sih, kayak gitu. Maaf banget, karena di sini kita bukan mau ngehakimin atau mau bilang kalau misalkan orang ambisius itu kayak gimana, ngasih idealnya orang ambisius kayak gimana, atau misalkan mau ngasih tahu pamer-pamer cita-cita ya tentang kebaikan-kebaikan, atau pamer-pamer masalah tentang mahasiswa, dan ngebikin calon mahasiswa, kalau ada calon mahasiswa yang nonton ini takut, bukan kayak gitu. Jadi mahasiswa tuh enak, gimana kitanya aja. Kalau kita mau ngebawa ke yang enak ya enak, kalau kita mau ngebawa yang nggak enak ya nggak enak, mau yang biasa-biasa aja pasti biasa-biasa aja. Yang pastinya jadi mahasiswa itu banyak berkesan, apalagi kalau yang ikut-ikut demo. Kayak Kavi. Oh iya, demo itu menarik. Itu implementasi kita, teori baca buku kita itu, pengalaman aku pokoknya salut lah. Demo itu salah satu cara menyampaikan pendapat ya, simulasi sidang juga, negosiasi juga, semua hal itu benar kayak gitu loh. Yang penting kita tidak menghakimi dan menyatakan bahwa begini, jangan karena kebaikan orang lain itu berbeda dengan kita, lalu kita bilang kebaikan dia tidak benar.
Nah, jadi semua punya versi cara menjalankan kebaikannya. Nah, tapi sebelum kita tutup untuk podcast ini, izinkan aku bertanya satu hal untuk fundamental untuk Andi dan Vika. Apakah Jogja itu mengubah seorang Rani dan Vika? Ya, mengubah seorang Rani menjadi lebih terbuka pikirannya. Kalau Vika? Jogja mengubah seorang Vika menjadi lebih berani, menjadi lebih kuat, dan menjadi lebih aneh lagi dari sebelumnya. Aneh-aneh kayak gini, Vika punya daya tarik sendiri ya, Anya. Iya. Walaupun dia itu, ya kita kayak gimana pun tidak bisa lepas kita. Vika tuh selalu crossing our path kayak gitu loh. Mau aku kemanapun tetap ada Vika, kemanapun pergi tetap ada Vika. Jadi Vika tuh selalu ada. Jadi setelah ini mungkin Vika bisa mengganti namanya menjadi Vika selalu ada. Bukan Vika Salim. Bukan, nah itu mungkin bisa ditanyakan kepada kawan kami yang mungkin nanti kami akan ajak di podcast selanjutnya. Itu bisa juga kita tanyakan sejarah kenapa nama Vika ini bisa menjadi Vika itu, mungkin begitu ya. Nah, sampailah kita penghujung di podcast kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Silahkan Dani. And comment. Vika. Dan follow IG. Subscribe-nya tadi, like sama komen. Dan subscribe. Ya, bisa komen. Benar. Juga bisa saran topik selanjutnya apa yang bisa kita bedah. Memang kita ini adalah generasi pembelajar dan selalu belajar lah intinya. Jadi kami ini juga selalu belajar juga kayak gitu kan tentang topik-topik selanjutnya. Oke, sampai jumpa Santai aja. teman-teman semua. To see the truth.